Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, kita datang kembali kepada Tuhan, membawa semua yang kita alami sepanjang hari. Kelelahan, pikiran, kekhawatiran, bahkan hal-hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada siapapun. Firman Tuhan malam ini diambil dari Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sahabat terkasih, ayat ini sederhana, tetapi mengandung janji yang sangat dalam. Mari kita renungkan bersama. Ayat ini dimulai dengan satu tindakan, berseru kepada Tuhan. Berseru bukan sekedar berdoa biasa. Ini adalah doa yang keluar dari hati yang sungguh-sungguh. Biasanya orang berseru ketika sudah tidak punya kekuatan, tidak tahu harus bagaimana, merasa sendirian, tidak ada lagi tempat bergantung. Dan justru di titik itulah Tuhan berkata, "Aku mendengar." Malam ini mungkin ada yang tidak bisa kita ungkapkan ke orang lain, tapi kita bisa berseru kepada Tuhan. Sahabat terkasih, ada janji yang luar biasa. Aku akan menjawab. Bukan mungkin aku jawab, bukan aku pertimbangkan dulu, tetapi aku akan menjawab. Masalahnya, jawaban Tuhan tidak selalu sesuai harapan kita. Kadang kita minta cepat, tetapi Tuhan jawab dengan proses. Kita minta jalan keluar, tetapi Tuhan beri kekuatan dulu. Kita minta perubahan situasi, tapi Tuhan ubah hati kita dulu. Tapi satu hal pasti, Tuhan tidak pernah diam terhadap seruan anak-anaknya. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan. Tuhan tidak berkata, "Aku akan menghindarkan kamu dari kesesakan." Tapi, "Aku akan menyertai kamu dalam kesesakan." Artinya, kesesakan bisa tetap ada, tetapi kita tidak sendirian. Kesesakan bisa berupa tekanan hidup, masalah keluarga, beban pekerjaan, pergumulan batin, rasa lelah yang tidak terlihat. Dan seringkali yang kita butuhkan bukan langsung jalan keluar, tapi kehadiran Tuhan di dalamnya. Sahabat terkasih, ada seorang pria yang hidupnya terlihat baik-baik saja dari luar. Pekerjaan stabil, keluarga lengkap, tidak ada masalah besar. Tapi di dalam hatinya, dia merasa sangat kosong. Setiap malam dia sulit tidur. Pikirannya penuh tekanan. Dia merasa hidupnya berjalan, tapi tanpa arah. Suatu malam, dia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, semua orang sudah tidur. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia berdoa. Tidak panjang, tidak indah. Dia hanya berkata, "Tuhan, kalau Engkau benar ada, tolong aku." Itu saja. Tidak ada perubahan langsung di malam itu. Tidak ada keajaiban instan. Tapi keesokan harinya, dia merasa sedikit lebih tenang. Hari demi hari, dia mulai kembali berdoa, mulai membaca firman Tuhan, mulai mencari Tuhan. Masalah hidupnya belum hilang sepenuhnya, tapi sesuatu berubah. Dia tidak merasa sendirian lagi, dan perlahan hidupnya mulai dipulihkan. Bukan hanya secara keadaan, tapi dari dalam hatinya. Dia akhirnya sadar satu hal, Tuhan tidak langsung mengangkat dia dari kesesakan,
tapi Tuhan menemani dia melewati kesesakan itu. Sahabat terkasih, setelah penyertaan, datang pelepasan. Ini menunjukkan urutan Tuhan. Yang pertama, Tuhan hadir dulu. Yang kedua, Tuhan kuatkan kita. Yang ketiga, baru Tuhan lepaskan kita. Seringkali kita mau langsung nomor 3, tapi Tuhan bekerja mulai dari dalam. Pelepasan Tuhan selalu tepat waktu, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Sahabat terkasih, dan memuliakannya. Bagian ini sering terlewat, padahal sangat indah. Tuhan bukan hanya menyelamatkan, tapi juga memulihkan dan mengangkat. Artinya, Tuhan bisa memakai kesesakan kita untuk membawa kita ke level yang lebih tinggi. Apa yang hari ini terasa berat bisa menjadi kesaksian di masa depan. Sahabat terkasih, malam ini sebelum kita tidur, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah ada kesesakan yang sedang kita alami? Apakah ada beban yang kita simpan sendiri? Firman Tuhan berkata, "Berserulah, Tuhan menjawab, Tuhan menyertai, Tuhan meluputkan, Tuhan memuliakan." Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat tersulit. Bapa, malam ini kami berseru kepadamu. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu pergumulan kami. Kami percaya Engkau mendengar. Kami percaya Engkau menjawab. Dan kami percaya Engkau menyertai kami dalam setiap kesesakan. Berikan kami kekuatan untuk melewati setiap proses. Dan iman untuk tetap percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah malam ini kita beristirahat dengan tenang, karena Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi juga menyertai setiap langkah kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.